Allah itu ingin disembah dengan ilmu. Allah itu ingin disembah dengan petunjuk. Karena sesungguhnya ibadah ketika diiringi dengan ilmu akan menjadi tatanan dan tuntunan sebagaimana Rasulullah SAW. Bukankah kita kalau melihat seseorang, kemudian dia berilmu tentang kita, nama kita dia paham, kemudian anak kita dia masih ingat, kemudian tentang keluarga kita dia masih ingat, bukankah kita akan senang? Wah, Masya Allah ya, ternyata antum masih ingat saya, anak saya berapa, kemudian saya dulunya di mana. Beda kalau kita ketemu orang, ternyata orang itu cepat melupakan kita. Maka itulah yang merupakan bagian dari sebuah analogi sederhana. Allah itu ingin disembah dengan ilmu. Allah itu ingin disembah dengan petunjuk. Karena sesungguhnya ibadah ketika diiringi dengan ilmu akan menjadi tatanan dan tuntunan sebagaimana Rasulullah SAW. Dan inilah yang menjadikan saya ingin menyampaikan kepada antum. Saatnya kembali lagi kepada hitohnya kita puasa, yaitu adalah dengan ilmu yang kita dapatkan petunjuknya dari Rasulullah SAW. Sudah tidak lagi saatnya kita Ramadan sebagaimana Ramadan kita dulu ketika SD. Betul, dulu ketika SD saya sudah Ramadan, Ustaz. Betul. Tapi jangan sampai minimalis. Minimalis dalam rumah itu indah, tapi minimalis dalam ilmu itu ironis dan tragis. Sekali lagi saya ulang kembali. Minimalis dalam rumah itu indah, cantik, harganya mahal rumah minimalis itu. Tapi minimalis dalam ilmu agama, minimalis dalam ilmu akhirat itu ironis dan tragis. Dan ini tidak boleh terjadi pada Ramadan kita. Ramadan kita harus dikuasai dengan ilmu. Ramadan kita harus diselimuti dan dihangatkan dengan ilmu. Sekali lagi, Allah bedakan antara orang berilmu dan orang yang tidak berilmu di dalam beribadah. Makanya setan itu paling ditakutin siapa? Orang yang berilmu dalam setiap ibadahnya. Karena orang kalau sudah berilmu dalam setiap ibadahnya, maka setan itu sudah mulai kehabisan kekuatan untuk menghadapi dan melawan orang-orang yang mereka melaksanakan ibadahnya dengan ilmu. Dan setan itu paling suka kalau orang beribadah itu tanpa ilmu. Kenapa? Mudah diarahkan ke kanan, mudah dibelokkan ke kiri, mudah dibelokkan ke bawah ketika dia tidak memahaminya dengan ilmu. Saatnya kembali lagi dengan merevolusi bagaimana kehidupan kita sekali lagi dengan kemudian ilmu. Pernah ditanyakan kepada ulama, apa bedanya hamba dunia dan hamba akhirat? Dijawab sama ulama itu, hamba dunia itu adalah mereka yang detail planningnya dalam urusan dunia. Roadmapnya dalam urusan dunia, detail, kecil-kecil akan dibahas. Tapi mereka tidak pernah memiliki roadmap dalam urusan akhirat dan ibadah.